Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawanku yang kucintai dan kubanggakan dimanapun kalian berada di Rakyat Berpikir. Teman-teman semuanya, sebagaimana Pak Prabowo telah melakukan langkah untuk melakukan pembekalan kepada para menteri dan wakil menteri dan kepala-kepala badan lain-lainnya di Akademi Militer di Magelang selama 3 hari. Namun anehnya, di dalam pembekalan itu di hari ketiga, wakil presiden kita pulang duluan. Di hari ketiga acara belum pelepasan dan lain sebagainya, beliau mengangkat kaki duluan dan pulang duluan. Meninggalkan presiden, meninggalkan para menteri-menteri dan wakil menterinya di Akademi Militer. Ini salah satu hal yang aneh dan perlu kita pertanyakan, kenapa beliau ini mau pulang duluan. Ternyata teman-teman semuanya, beliau pulang untuk biasa pergi ke pasar, bagi-bagi susu. Iya kan? Apa kepentingannya untuk semua itu? Masih ada salah satu kegiatan yang belum diselesaikan, dan apa yang menyebabkan beliau ini pergi meninggalkan presiden dan juga menteri-menterinya untuk kepentingan hal yang seharusnya nantilah. Dan ini rasa-rasanya tidak jauh dari apa yang pernah dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Karena otomatis beliau pergi keluar, banyak kamera-kamera yang mengikuti beliau, menyoroti beliau bagi-bagi susu di pasar. Yang saat ini menjadi masalah Republik Indonesia bukan kekurangan susu, ya kan? Bukan kekurangan susu. Dan salah satu langkah yang dibuat oleh saudara wakil presiden kita ini salah satu hal yang kita bisa memikirkan bahwa beliau ini mencari muka lah. Cari muka untuk Pilpres 2029. Itu namanya seperti itu, sehingga menganggap bahwa warga Indonesia ini warga yang mudah ingat bila orang-orang itu selalu tampil di kamera-kamera media besar dan kecil dan lain sebagainya. Bagi-bagi susu, setelah itu habis. Itu yang beliau pikirkan, dan warga Indonesia pada umumnya mengingatkan orang-orang yang selalu tampil di media sosial dengan hal-hal yang ya seperti itu, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku. Kita harus mampu mendeteksi bahwa kenapa saudara Gibran ini pergi meninggalkan, dan kita bisa melihat psikologis saudara Gibran ketika duduk berbicara dengan para menteri-menteri. Beliau tidak menyampaikan sesuatu yang konseptual tentang gagasan-gagasan bangsa ini, apa yang kita harus lakukan dan bagaimana kayak begitu. Anda tidak sebagai wakil presiden memiliki tanggung jawab apabila presiden terkendala. Anda menghandle kewajiban sebagai presiden untuk menjalankan tugasnya apabila presiden berhalangan atau berada di luar negeri. Saudara Gibran ini tidak menyampaikan sesuatu yang konseptual sehingga bisa diterima. Oh ya, kita memiliki pandangan bangsa ke depan seperti apa. Bukan bagi-bagi susu, belusukan sana sini, keluar masuk got, ke pasar, keluar pasar. Apa urgensinya dan apa kepentingannya? Rakyat Indonesia tidak membutuhkan itu, saudara sekalian. Rakyat Indonesia tidak kekurangan susu. Kekurangan itu masalah-masalah yang sangat besar saat ini adalah masalah pekerjaan, masalah gaji dan lain sebagainya yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini. Jadi kita melihat langkah yang diambil oleh saudara Gibran ini sangat bertentangan dengan kepentingan apa yang Pak Prabowo selalu sampaikan. Jadi kita bisa melihat antara wakil presiden dan juga Pak Presiden, Pak Prabowo, sangat jauh. Pak Prabowo selalu menyampaikan gagasan-gagasan yang begitu tegas, dan tadinya saya menjadi pesimis, saya menjadi optimis melihat pidato dan keseriusan beliau. Rasa-rasanya keseriusan beliau untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tetapi saudara Gibran tidak nyambung dengan wakil presidennya. Jadi saudara Gibran, kita rasa-rasanya tidak ada chemistry. Beliau tidak bisa membaca pikiran Pak Prabowo sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan itu sesuai dengan keinginan Prabowo. Apabila
presiden presiden tidak berhalangan atau berada di luar negeri sehingga presiden mengambil langkah sesuai dengan presidensial. Tetapi hal itu harus sesuai dengan beliau harus membaca chemistry apa yang dimau dari Pak Prabowo sehingga sejalan. Jangan sampai malah seperti itu dibuat membuat kebijakannya yang tidak sesuai dengan keinginan Pak Prabowo. Itu akan menjadi masalah dan kita akan bisa melihat ke depannya bahwa hal ini akan menjadi suatu problematika dalam kabinet Pak Prabowo itu sendiri. Karena kita melihat antara wakil presiden dan para menteri-menteri tidak nyambung apa mereka bicarakan antara wakil presiden dan apa mereka mau bahas. Karena seperti kita melihat saudara Gibran yang seperti itu wakil presiden kita yang rasa-rasanya tidak memiliki kompetensi untuk membicarakan sesuatu yang mengenai gagasan pendapat. Apa yang beliau sampaikan itu bisa menjadi semangat atau pandangan-pandangan para menteri-menteri ini bekerja sesuai dengan porsinya atau tanggung jawabnya sesuai dengan kementeriannya masing-masing. Tidak ada saudara-saudara kalian. Jadi perlu untuk kita melihat saudara wakil presiden kita ini, apakah fungsinya cuma dari wakil presiden, setelah itu pergi kemana-mana belusukan, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, pantau ke sekolah-sekolah, makan siang gratis. Woi, kita nih rakyat Indonesia ini butuh kerja, butuh lapangan pekerjaan, butuh masalah hukum, masalah demokrasi yang lebih baik. Masalah Indonesia sangat kompleks, saudara-saudara sekalian. Dengan itu, dengan apa yang dilakukan saat ini oleh para senior-senior kita, aktivis yang melakukan untuk mengusut kasus akun Hufafa ini, sehingga kita bisa gantikan wakil presiden pada yang lain yang lebih berkompeten, sehingga tidak ada tumpang siur, tidak ada permasalahan mengenai dengan kabinet Pak Prabowo nanti. Dan saya rasa Pak Prabowo harus juga memikirkan hal tersebut. Karena kita bisa melihat rasa-rasanya saudara wakil presiden ini bisa dikatakan akan seperti menjadi duri dalam daging. Dan akan menjadi beban untuk Pak Prabowo itu sendiri, saudara sekalian. Jadi aneh. Kita harus memikirkan bangsa ini, saudara sekalian. Oke, teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa like dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.